Ya, bumi pertiwi kembali berduka, di mana Semeru yang biasanya indah dipandang mata pada Sabtu kemarin muntahkan lahar dan memakan korban jiwa. Bukan hanya itu, sejumlah riset pun juga menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negeri yang rawan akan bencana. Bahkan di 2021 ini potensi bencana di tanah air pun ikut meningkat dan masyarakat dihimbau untuk selalu menambah kewaspadaan mereka. Atas hal ini kira-kira langkah apa saja yang disiapkan oleh pemerintah dalam mengatasi potensi bencana di tanah air? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Indonesia Negeri Rawan Bencana. Dan kalau kita perhatikan pada Sabtu 4 Desember pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi yang diawali oleh terjadinya laharan dan juga mengeluarkan awan panas begitu ataupun awan panas guguran. Diinformasikan pula hingga berita ini dikeluarkan di mana awan panas yang keluar dari Semeru berdampak pada dua kecamatan di wilayah kaki Gunung Semeru, yakni Kecamatan Pronojiwo dan juga Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selain itu terdapat 8 kecamatan dan beberapa desa yang terdampak abu vulkanik dari erupsi Semeru ini. Dan juga dilaporkan pula bahwa terdapat 900 warga ataupun sekarang bisa lebih dan 305 warga mengungsi dan berlindung di atas ataupun di fasilitas milik pemerintah serta balai desa di Kecamatan Pronojiwo dan 409 warga mengungsi di 5 titik yang berada di wilayah Candipuro. Selain itu, warga juga diminta untuk tetap waspada dan bagi warga yang berada di zona bahaya dihimbau untuk segera menuju titik-titik pengungsian atau berada di zona yang aman. Karena diprediksi Semeru akan mengalami erupsi susulan, maka dari itu pemerintah juga sudah menyiapkan 5 titik pengungsian begitu di wilayah tersebut ataupun di kaki Gunung Semeru. Dan juga perlu diwaspadai pula, BPBD Kabupaten Lumajang juga telah mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas di daerah aliran sungai, wilayah Kobokan maupun beberapa tempat yang dimungkinkan menjadi tempat aliran dari guguran awan panas. Juga tak bosan-bosan kami mengingatkan pula bagi warga yang berada di wilayah yang berpotensi begitu untuk terkena dampak erupsi Semeru agar tetap waspada dan tentunya mengikuti arahan dari pemerintah setempat untuk berlindung ke titik-titik pengungsian. Dan semoga segala macam bantuan yang diperlukan masyarakat terdampak juga tentunya tak terkendala begitu ya menuju titik-titik pengungsian. Selain itu juga bicara terkait bencana, ternyata juga riset menunjukkan Indonesia di sepanjang 2021 mengalami tren ataupun kenaikan potensi bencana karena sejumlah hal yang tentunya patut untuk diwaspadai pula bagi kita semua. Lalu bagaimanakah datanya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, bila melihat datanya begitu ya, ataupun data yang dipublikasi oleh BMKG, ternyata di sepanjang 2021 ini tren potensi gempa bumi dan juga resiko tsunami yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu juga hal ini juga dikarenakan karena Indonesia terletak di Ring of Fire ataupun cincin api dengan jajaran gunung berapi aktif tersebar di sejumlah wilayah bumi pertiwi ini. Dan juga BMKG juga menyebut hingga bulan April 2021 saja rata-rata kejadian gempa bumi di Indonesia terjadi 300 hingga 400 kali tiap bulannya. Dapat dibayangkan sangat sering sekali untuk potensinya begitu ya untuk gempa bumi ini. Dan juga dan mayoritas gempa tersebut terjadi dikarenakan aktivitas vulkanologi dari gunung berapi yang tentunya ada di Indonesia. Apalagi kalau kita perhatikan beberapa di antaranya juga diwaspadai oleh BMKG, gempa bumi juga berpotensi untuk terjadinya tsunami terkhusus wilayah Indonesia di bagian tengah lalu juga dan Indonesia bagian timur. Sehingga guna mengantisipasi hal tersebut BMKG di seluruh Indonesia pun juga dikerahkan untuk terus melakukan survei lapangan dan juga memperbarui peta dari permodelan dan mana-mana sajakah daerah yang tentunya rawan dan juga berpotensi terjadinya tsunami. Kita harapkan bersama data BMKG juga akurat begitu ya, biar kita juga bisa memitigasi segala bentuk macam bencana yang akan datang ataupun berpotensi akan terjadi. Lalu atas kondisi ini kira-kira bagaimana ya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk desa-desa yang terkena ataupun daerah yang terkena bencana? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang karena Indonesia berada di kawasan yang tadi saya sebutkan Ring of Fire ataupun cincin api, tentu potensi bencana yang ada juga di Indonesia sangatlah besar. Maka dari itu pemerintah resmi untuk membentuk
PFB di sini atau Pooling Fund Bencana, yang mana PFB ini adalah sebuah skema begitu ya untuk pengumpulan ataupun mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana pemerintah. Nah, di sini sumber dana dari PFB ini disebutkan berasal dari APBN, lalu juga APBD, dan juga sumber lain yang sah seperti ada dana hibah yang nantinya akan dikumpulkan dan juga dikembangkan, lalu disalurkan bagi daerah yang terkena atau terdampak oleh bencana. Disebutkan oleh Kemenq RI juga dana kelolaan awal dari PFB ini sudah mencapai 7,3 miliar rupiah, dan hal ini juga tentu menjadi penting karena menurut data yang ada begitu ya ataupun yang dipublikasikan, rata-rata nilai kerusakan akibat bencana yang terjadi di Indonesia nilainya ternyata lebih besar lagi, bahkan rata-ratanya mencapai 18,5 triliun rupiah. Maka dari itu, untuk memperkuat ataupun ketahanan fiskal kita dalam menanggulangi bencana, PFB lah yang dinilai ataupun digadang-gadang akan menjadi solusi untuk penanganan bencana di tanah air agar lebih efektif. PFB sendiri juga kalau dipublikasikan ataupun dari informasi yang beredar akan dikelola oleh unit pengelola dana di Kementerian Keuangan RI, dan juga ke depan PFB juga digadang-gadang akan menjadi sumber utama pendanaan dari penanggulangan bencana ke depannya. Semoga dengan langkah kebijakan ini begitu ya, ataupun yang diterapkan oleh pemerintah, penanganan bencana di tanah air ke depan menjadi lebih baik dan warga yang terdampak bencana pun kian terbantu dan tentunya terfasilitasi segala macam kebutuhan yang diperlukan. Tentu kita dukung bersama yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang kini sedang mengalami duka karena bencana alam yang melanda Ibu Pertiwi.